Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Dan iya, di tangan gue sekarang sudah ada satu buah racun untuk konten kreator, teman-teman. Ini adalah Sinco X-View M4, sebuah alat ataupun juga monitor eksternal yang bisa lo gunakan buat handphone nih. Jadi bakalan cocok kalau misalkan emang lo suka bikin konten streaming ataupun juga bikin konten ngevlog ala-ala kayak gitu ya, pakai kamera belakang, tapi juga tetap pengen ngeliat gimana sih tampilan di bagian layarnya itu seperti apa. Nah, buat lo yang penasaran sama Sinco X-View M4 yang satu ini, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, teman-teman, jadi seperti ini bentukan box dari si Sinco X-View M4 mobile monitornya. Jadi ya, selama ini kalau misalkan lo perhatiin ya teman-teman, kalau misalkan gue lagi bikin konten video unboxing seperti ini ya, itu gue menggunakan dua buah kamera yang ada di atas dan juga ada kamera yang di bagian depan sebelah sini. Nah, untuk kamera yang ada di bagian atas itu gue harus memonitor supaya objek yang lagi gue syuting itu ya, itu tetap ada di dalam frame-nya. Nah, caranya yang biasanya gue lakuin itu gue pakai alat seperti ini teman-teman. Ini gue pakai Google Nest kayak gitu, tapi ini dia harus colok ke listrik terus-terusan supaya dia bisa berfungsi. Nah, makanya gue excited banget kedatangan alat yang seperti ini. Ini sebuah monitor ya teman-teman ya, monitor eksternal seperti itu ya, mobile monitor, tapi dia menggunakan baterai aja, yang artinya nanti bisa ditempelin di bagian belakang handphone. Lo tetap bisa bikin konten kayak video streaming ataupun juga bikin vlog ala-ala seperti itu ya. Nanti itu tetap bisa menggunakan kamera belakang dan dilihatnya menggunakan si monitor ini teman-teman. Nah iya, makanya gue penasaran banget sama alat yang satu ini, sekeren apa dan sebagus apa. Bentuk boxnya seperti ini, di bagian depannya ada tulisan Sinco ya, Sound in Sync Everywhere. Terus juga di sini ada gambar dari produknya. Meskipun sebenarnya untuk produknya ini ditujukan untuk kalangan pengguna Apple device ya, kayak iPhone ataupun juga ya iPhone sih sebenarnya kebanyakan, karena memang gambarnya seperti ini. Tapi dia juga bisa dipakai untuk Android juga. Di bagian sebelah sini ada keterangan X-View M4 mobile monitor. Di bagian sini polosan aja, atasnya polosan, sebelah sini juga polosan, bawahnya polosan. Sedangkan di bagian belakangnya di sini dia ada beberapa nilai jual utamanya nih teman-teman. Dia ada keterangan high strength magnet karena memang dia nanti ada magnetnya seperti itu, dan juga dia di sini ada keterangan low ultra latency teman-teman. Terus juga di sini dia ada keterangan quiet operation karena memang dia tidak ada kipas pendingin ya. Jadi dia tidak akan menimbulkan suara yang berlebih seperti itu. Dia layarnya menggunakan TFT dan dia di sini ada keterangan offline penggunaan ya. Jadi saat lo mau menggunakan alat ini sih monitor ini ya, mobile monitor ini, dia pakai offline aja itu udah bisa teman-teman. Jadi nggak harus pakai jaringan internet seperti itu. Dan di dalam paket penjualannya di sini ada satu buah mobile monitornya, ada charging cable-nya, terus juga di sini dia ada keterangan MagSafe ring stikernya. Dan di sini ada beberapa spesifikasinya. Untuk transmisinya dia bisa maksimal sampai dengan 50 meter teman-teman ya, lumayan jauh nih. Terus juga untuk baterainya dia ada di 3,7 volt atau 1300 mAh dengan power consumption-nya itu cuma 1,75 watt aja, dan layarnya lumayan besar, ada di 3,97 inci, dan dia di charge-nya menggunakan USB Type-C dengan material yang digunakan itu adalah polikarbonat atau plastik. Dan dia lama penggunaannya itu lumayan panjang ya teman-teman, ada di 3 jam penggunaan. Serta untuk warnanya yang lagi gue pegang sekarang ini adalah warna hitam, tapi dia di sini ada beberapa pilihan warna yang lainnya, kayak ada warna putih, ada warna biru, dan juga ada warna pink. Dan yaudah, yuk langsung kita buka aja isi dalam paket penjualannya itu seperti apa. Oke, di dalamnya di sini masih ada satu buah box lagi yang warnanya biru, dan juga di sini ada siluet dari si produknya itu sendiri atau si mobile monitornya. Oke, yuk langsung kita buka aja. Oke, di dalamnya kita di sini dapat satu buah ring MagSafe seperti ini ya. Ini buat lo yang memang handphonenya itu tidak punya MagSafe bawaan pabrik ya, kayak gitu, makanya dikasih ring seperti ini supaya nanti di bagian belakang handphonenya lo bisa tempelin ringnya seperti ini, dan si mobile monitornya ya atau si Sinco X-View M4 nya ini bisa ditempelin di bagian belakang seperti ini untuk lo bisa menggunakan kamera belakang ya, tapi lo juga bisa tetap ngeliat nih lo masuk ke dalam frame atau enggak. Oke, seperti itu kita dapat ring seperti ini. Di sini ada keterangan kayak gini, dan juga di sini dia ada satu buah buku petunjuk penggunaan ya. Simple cara penggunaannya, nanti gue juga kasih tahu gimana cara penggunaannya. Terus kita di sini dihadapkan langsung sama si produknya yang bentuknya ini kecil sekali teman-teman. Ya, ini bentuknya kecil banget, setara sama kayak powerbank 10.000 mAh yang punya MagSafe juga kayak gini. Oke, seperti ini untuk produknya. Terus juga di dalam sini kita bakal dapet
kabel charger lebih tepatnya ya, kabel charger seperti ini yang dia sudah USB Type-C to USB Type-C ya. Memang ukurannya nggak terlalu panjang. Oke, mungkin kurang lebih ada di sekitaran 30 cm aja. Dia ukurannya nggak terlalu panjang dan ya ini langsung kita dihadapkan sama produknya seperti ini ya, Sinco XView M4. Dia bentuknya simple banget, ringkas dan enak kalau misalkan kita pegang satu tangan, dan ini nggak harus kita pakein langsung ditempel seperti ini, enggak ya teman-teman. Jadi buat gue yang suka bikin konten unboxing seperti ini kita taruh aja seperti ini, agak jauh di luar dari frame, supaya kita masih tetap bisa mengkontrol ataupun juga kita masih bisa ngelihat nih objek yang kita unboxing seperti ini itu kelihatan di kamera atau enggak. Karena biasanya ya teman-teman, pada saat kita lagi bikin konten unboxing seperti ini dengan kamera yang ada di bagian atas kayak gini ya teman-teman, itu pada saat kita ngomong kita suka nggak sadar kalau ternyata objeknya itu ternyata di luar dari frame kameranya. Alhasil kita ngomong sesuatu udah panjang lebar tapi produknya nggak kelihatan di kamera. Itu kan apa ya, nggak enak banget, nggak nyaman banget. Makanya lo harus punya alat yang kayak gini kalau misalkan seandainya lo pengen bikin konten unboxing menggunakan kamera belakang. Karena sebagus-bagusnya handphone lo, kamera belakang itu pasti akan lebih bagus dibandingkan dengan kamera depan. Kalau buat gue ya teman-teman ya, buat gue yang suka bikin konten pakai kamera di bagian atas seperti ini, itu gue butuh alat seperti ini. Ataupun juga misalkan lo pengen bikin konten yang ala-ala ngevlog seperti ini pakai kamera belakang, lo tetap masih bisa ngeliat nih gue masuk ke frame atau enggak. Nah seperti itu teman-teman. Yuk kita atur dulu untuk si mobile monitornya. Di bagian belakangnya di sini ada buletan ataupun juga lingkaran magnet seperti ini yang nanti dia bakal nempel ke bodi handphone kita. Untuk materialnya seperti yang tadi ada di bagian boxnya, dia menggunakan apa ya? Dia menggunakan polikarbonat dan dia di finishing doff seperti ini yang tidak nempel sidik jari sama sekali. Ini berasa enak, nyaman dipegangnya juga pun juga ringkas gitu teman-teman. Kayak gini di bagian atasnya polosan, di bagian kirinya polosan, sedangkan di bagian sebelah kanannya karena memang dia modelnya potret kayak gini ya teman-teman. Di bagian sebelah kanannya di sini ada beberapa tombol, ada tombol untuk shutter, tapi ini juga berfungsi untuk merubah ukurannya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan handphone dengan rasio 20:9, 19:9 seperti itu, nanti kan dia layarnya cuma ada di tengah doang ya. Nah ini fungsinya untuk merubah, atau juga tombol zoom seperti itu, nanti dia bakal menyesuaikan dengan ukuran layar dari si Sinco XView M4-nya. Dan di sini dia ada tombol untuk mirroring juga ya. Jadi kalau misalkan lo pengen pengen menampilkan muka lo yang sesuai dengan frame kamera tuh lo bisa menggunakan ini. Nanti dia bakal bisa diputar-putar untuk mirror kayak gitu ya. Jadi nanti disesuaikan bentuknya itu seperti apa. Terus juga dia di sini ada tombol multifungsi sebenarnya. Ada dua di sebelah sini. Sebenarnya di sini keterangannya adalah untuk volume naik dan juga volume turun. Tapi dia di sini juga untuk bisa menaikkan cahaya dari si layarnya. Sedangkan di bagian bawahnya di sini dia ada switch untuk power. Terus juga dia di sini ada port USB-C untuk charger, dan dia di sini ada speakernya. Karena dia sistemnya itu adalah dengan cara mentransmisikan, atau kita zaman dulu ya, orang zaman dulu taunya itu adalah miracast. Jadi kita mirroring ya layar handphone ke layar yang kecil seperti ini, ataupun juga si Sinco XView M4 yang satu ini. Dan yuk langsung kita nyalain aja ya. Dia langsung bisa nyala seperti ini teman-teman. Ada keterangannya Sinco, dia menggunakan layar TFT LCD, yang artinya sebenarnya dia tidak yang tidak yang cerah-cerah banget, tapi tetap kelihatan dan natural warnanya kalau untuk TFT LCD seperti ini. Dan di sini dia ada keterangannya, memang dia layarnya tidak touchscreen, tidak bisa disentuh, ataupun juga dia punya menu sendiri, tidak seperti itu teman-teman. Nah, pada saat dia kondisinya sudah nyala seperti ini, kita tinggal nyalain aja di handphone kita teman-teman. Castingnya ya, ataupun juga mirroring layarnya seperti itu. Nah, tinggal kayak gini, kita nyalain cast seperti itu, nanti dia bakal cari. Nah, ini dia Sinco seperti ini, langsung kita tap aja. Sebenarnya di sini keterangannya kita harus memasukkan password ya, teman-teman ya. Kita harus memasukkan password. Tapi ya teman-teman, setahu gue ini dia langsung connect kayak gini. Jadi kita nggak harus untuk masukin password. Jadi langsung nyalain aja casting dari si layar handphonenya. Terus nanti dia bakal langsung connect ke si Sinco yang seperti ini teman-teman. Dan ini dia delaynya minim sekali teman-teman, kalau menurut gue nih seperti ini, delaynya minim sekali. Dan seperti yang tadi gue bilang ya, tombol yang ini dia bisa dipakai untuk memperlebar ukuran layarnya nih. Pencet, tahan sekali. Nah, dia bakal bikin lebar layarnya. Jadi nggak yang cuma di bagian tengah terus ada border di kanan kirinya, tidak seperti itu, tapi langsung dibikin satu layar seperti ini teman-teman. Nah, ini fungsinya kalau gue pribadi itu bisa untuk
monitoring nih teman-teman. Nah, untuk monitoring gue bikin konten unboxing kayak gini, misalkan di atas ya kayak gini, terus nanti dia dilihatnya pakai layar yang kayak gini nih teman-teman. Oke, dan selama gue menggunakan alat ini ya teman-teman, gue belum ngecas si device-nya karena memang gue kalau misalkan syuting itu paling antara 10 sampai 15 menit aja. Jadi nggak yang terlalu lama juga. Jadi baterainya menurut gue itu cukup awet dan dia bisa ditempelin di belakang sebelah sini. Jadi lo bisa bikin konten ya kayak gini ya. Lo bisa bikin konten. Ini gue lagi nyalain kamera belakang ya, bikin konten kayak gini. Tapi lo tetap masih bisa monitor si kameranya. Lo masuk ke dalam frame-nya atau enggak. Seperti itu teman-teman alatnya. Kalau menurut gue sih sebenarnya alat kayak gini sangat-sangat berguna ya buat lo yang emang suka bikin konten menggunakan kamera belakang, tapi selalu worry, selalu insecure, gue kelihatan di kamera atau enggak, gue masuk frame atau enggak. Dan biasanya kalau misalkan lo bisa melihat diri lo di dalam kamera ya, kayak misalkan lo lagi ngaca ya, itu akan lebih pede teman-teman, karena lo bisa melihat mimik muka lo seperti apa, lo bisa ngelihat gestur lo itu seperti apa. Biasanya itu akan lebih pede. Makanya kenapa banyak orang itu bikin konten dia pakai kamera depan, karena kalau misalkan pakai kamera belakang itu dia nggak kelihatan. Nah, kalau misalkan pakai alat yang seperti ini, Sinko X-View M4 ini, lo bisa bikin konten pakai kamera depan, lo bisa bikin konten pakai kamera belakang yang which is lebih bagus dibandingkan kamera depan, tapi lo juga tetap masih bisa review, lo tetap masih bisa ngelihat kondisi wajah lo seperti apa, yang akhirnya nanti lo jadi bisa lebih pede buat ngonten. Nah, kayak gitu teman-teman. Untuk alat yang satu ini namanya adalah X-View M4 ya dari Sinko. Untuk tempat pembeliannya nanti gue bakal taruh di kolom deskripsi box di bawah, dan juga bakal gue tag di produk kiri di bawah ya. Nanti lo bisa langsung beli aja untuk alat yang satu ini. Jujur sebenarnya memang gue tidak di endorse ya teman-teman, gue tidak di endorse, tapi gue cuma pengen sharing aja sama lo kalau ternyata ada alat yang seperti ini ya. Namanya adalah mobile monitor. Dan buat gue yang suka bikin konten nih kayak gini ya, ini kan gue pakai Google Nest yang memang dia besar, terus layarnya gue gue mirroring ke sini ya untuk layarnya. Itu kan dia berat dan harus pakai kabel, jadi dia harus colok terus ke listrik. Jadi agak ribet kalau misalkan gue pengen bikin konten di luar studio seperti itu teman-teman. Sedangkan alat yang satu ini, si Sinko X-View M4 yang satu ini, dia bikin gue ngevlog itu lebih praktis lagi ya. Dan mungkin segini dulu aja teman-teman cerita gue unboxing mengenai Sinko X-View M4 yang satu ini. Bener-bener sebuah alat yang menurut gue sih berguna ya. Kalau misalkan emang lo suka bikin konten kayak gue nih kayak gini, bener-bener jadi sebuah alat yang berguna dan ngebantuin banget kalau misalkan lo lagi bikin konten. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja ceritanya. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.